Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqh Al-Ada'iyah wal Adhkar, meskipun sekedar ringkasan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita akan bersama-sama mempelajari salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca pada waktu malam hari. Kata Syekh, fadlu qiraatil ayatain al-akhiratain min suratil Baqarah kulla lailah. Keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam. Anda ulangi, babnya berkaitan dengan keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam. Dan namanya malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai mau subuh. Ini bukan zikir khusus mau tidur seperti yang kita bahas di awal dan yang akan datang insyaallah taala. Namun ini lebih umum, setiap malam, sekali lagi malam dimulai dari tenggelamnya matahari sampai mau subuh. Itu salah satu zikir yang dianjurkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kita baca ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, laqad thabata fi sunnati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhib fi qiraatil ayatain allataini khutimat bihima suratul Baqarah fi kulli lailah. Dicantumkan di dalam sunnah Rasul anjuran membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam. Tetap hukumnya mustahab, tidak wajib. Namun keutamaannya luar biasa, rugi kalau kita tidak mengamalkannya. Wa dzakara fi dzalika sallallahu alaihi wasallam fadlan aziman.
Rasul SAW menjelaskan ada keutamaan yang luar biasa bagi yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut pada waktu malam hari. Rasul SAW bersabda dari hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Rasul SAW, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam hari, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Insya Allah akan ada penjelasan dari para ulama apa maksud dari 2 ayat tadi mencukupinya. Ya, di antaranya mencukupinya dari segala kejelekan, dari segala mara bahaya, dan ada lagi penafsiran-penafsiran yang lainnya. Wa qadalla hadzal hadis ala fadli qiraati hatainil ayatain kullalailah. Sekali lagi, hadis Rasul tadi menjelaskan kepada kita keutamaan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan yang lebih afdol lagi, membacanya dan mentadabburinya. Ya, sebagaimana kaidah yang sudah kita jelaskan dari awal, seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, zikir yang paling bermanfaat, zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Itu yang lebih afdol. Kita baca 2 ayat tersebut dan insya Allah tidak asing lagi bagi kita. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita tidak membedakan seorang pun dari para rusulihi, rasul-rasul Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka semuanya mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka, ya Allah ampunilah kami. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami wahai Rabb kami, kepada Engkaulah tempat kami kembali. Ayat yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa apa yang dia kerjakan dari kebaikan, dan atas mereka apa yang mereka kerjakan dari kejelekan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau menyiksa kami karena kelupaan kami atau karena ketergelinciran kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan Engkau membebankan atas kami suatu beban yang Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan Engkau membebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampuni, maafkanlah kami dan rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah pemilik kami, fansunna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafirin. Itu 2 ayat dari surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir. Sekali lagi, selayaknya untuk dihafalkan, ataupun kalau nggak hafal nggak ada masalah. Yang penting dibaca setiap malam. Namun kalau mau dihafalkan lebih bagus, karena mungkin suatu saat pergi kemana, mungkin lupa bawa Al-Quran,
ya, maka apa? Kalau dihafalkan lebih afdol, apalagi juga tadi ya dipelajari maknanya, dan akan kita pelajari meskipun secara ringkas makna dua ayat tersebut. Kata Syekh, wahuma ayatani azimatan. Dua ayat ini ayat yang luar biasa, agungnya. Dallatil ula minhuma, ayat yang pertama, maksudnya ayat 285 dari surat Al-Baqarah. Dallatil ula minhuma ala imanir rasul wal mu'minina ma'ahu billah wa bikulli ma amarahum subhana bil imani bihi. Ayat yang pertama maknanya adalah bahwa para rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW dan orang yang beriman bersama beliau, itu beriman kepada Allah dan beriman kepada yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Terutama 6 rukun al-iman yang merupakan dasarnya agama al-Islam. Tidak sah keimanan, keislaman seseorang kalau tidak lengkap rukun imannya yang 6. Ya. Makanya Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu al-iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Meskipun dalam ayat tadi yang kita baca disebutkan 4 rukun iman, namun ayat-ayat yang lain melengkapi. Seperti dalam surat Al-Baqarah juga, Elaisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ada tambahan al-iman bil yaumil akhir. Ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Satu ayat melengkapi ayat-ayat yang lainnya. Intinya, setiap orang muslim muslimah wajib mengimani semua yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Di antaranya tadi 6 rukun iman. Wa in qiyadihim wa ta'atihim lahu subhana fi jami'i awamirihi. Demikian pula Rasul dan orang-orang yang beriman, itu ciri mereka tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman misalnya dalam Al-Qur'an, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila disuruh untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, cukup mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ngeyel, tidak menentang dengan akalnya, oh ini nggak masuk akal, wah itu hanya untuk zaman unta saja, sekarang sudah zaman gadget dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bukan ciri orang yang beriman. Allah juga mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali demi Rabbmu, tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hati mereka. Orang beriman hanya mengikuti apa kata Allah, apa kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun menyelisih semua manusia, meskipun menyelisih ucapan tokoh mereka, meskipun menyelisih semua manusia. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pedoman hidup seorang muslim, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Pedoman sekali lagi orang muslim muslimah hanyalah firman Allah, sabda Rasul dan ucapan para
as-salaf, sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haitsu akhbara fiha subhanahu annahum amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang-orang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya. Wa hadza yatadamman al-iman bi jami'i ma akhbara Allah bihi an nafsihi wa akhbara bihi anhu rusuluhu min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Dan di antara kandungan iman kepada Allah, mengimani semua yang dikabarkan oleh para Rasulullah ataupun oleh Allah tentang sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaannya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau kita sebut agak terperinci sedikit, iman kepada Allah mencakup iman kepada wujudnya Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Ini disampaikan untuk membantah kelompok ateis yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya orang yang fitrahnya masih sehat, dia akan meyakini tentang wujudnya Allah. Adanya langit dan bumi itu menunjukkan akan wujudnya Allah. Karena nggak akan mungkin makhluk ada dengan apa? Sendirinya tanpa adanya al-Khaliq. Imam Abu Hanifah rahimahullah dulu pernah berdebat dengan seorang ateis. Kata Imam Abu Hanifah, sebelum kita jauh-jauh berdialog, biarkan kita membahas tentang suatu kapal yang berlayar di lautan tanpa ada nahkoda. Dia berlayar dengan sendirinya, dia menurunkan penumpang dengan sendirinya, dan seterusnya. Kata orang ateis, tidak mungkin. Namanya kapal tidak ada apa? Jangankan kapal yang besar, mobil aja tanpa ada supirnya nabrak dia kalau jalan sendiri. Ini secara umum demikian. Kata orang ateis itu nggak mungkin kapal nggak ada nahkodanya berlayar dengan apa? Sendirinya, menurunkan penumpang dengan sendirinya, mustahil. Maka kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau kapal yang sekecil itu dibandingkan langit dan bumi, nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin mengatur dirinya sendiri, apalagi langit dan bumi ini. Ini menunjukkan sekali lagi tidak mungkin langit dan bumi dengan keteraturannya, dengan keindahannya dan seterusnya ada dengan sendirinya. Pasti ada yang apa? Menciptakan dan mengaturnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman kepada Allah mencakup iman kepada wujudnya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Allah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur alam semesta dan yang memiliki alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Inilah rububiyah yang juga diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Abu Jahal CS, mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mana dalilnya? Buahnya dalam Al-Quran. Kalau ada yang nggak percaya Abu Jahal, kaum musyrikin jahiliyah mengimani rububiyah Allah, dia telah mendustakan Al-Quranul Karim. Allah yang mengatakan demikian, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyrikin menjawab, Allah. Makanya Allah mengatakan juga, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrikun. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah SAW, min imanihim, di antara keimanan mereka yaitu orang musyrikin jahiliyah, idza qila lahum man khalaqas samawati wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal. Keimanan orang musyrikin jika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, serentak mereka menjawab Allah.
wa dzalika imanuhum billah wa hum musyrikun. Kata Abdullah bin Abbas, itulah keimanan orang-orang musyrikin ya terhadap Allah meskipun mereka statusnya tetap musyrikin. Artinya tidak cukup hanya meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tidak cukup meyakini Allah pemilik alam semesta, namun harus mengimani yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga tadi mengimani uluhiyah Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Itulah makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Imam At-Tabari dalam tafsirnya tentang surat Ghafir ayat yang ketiga tentang la ilaha illallah, beliau mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'buda tasluh lahul uluhiyah illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak disembah diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Suyuti dalam tafsirnya ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah 255, beliau mengatakan la ilaha illa huwa artinya la ma'buda fil wujudi bihaqqin ilallah. La ma'buda fil wujud bihaqqin ilallah. Tidak ada di alam semesta ini sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita pelajari dari ayat kursi yang pertemuan yang terakhir kemarin. Intinya, ma'asal muslimin, iman kepada Allah mencakup iman kepada wujud Allah, rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Semua doa kita, salat kita, sesembelihan kita, istighatsah, nazar dan seterusnya, ibadah semuanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang keempat, ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Ya, sekali lagi, wajib mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah, Allah istawa alal arsy ar-Rahman alal arsy istawa. Dan istawa diartikan oleh ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy. Dan kata al-Imam Ibnu Qayyim, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit ini lebih dari 1000 bahkan ribuan dalil tentang Allah di atas langit. Ya, meskipun demikian masih banyak orang-orang yang tidak mempercayainya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya wajib mengimani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihuhu anit tamtsil wa ta'til. Dan wajib mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Allah punya sifat, makhluk punya sifat, namun tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti kita wajib meyakini Allah punya sifat kehidupan, seperti yang sudah kita pelajari dari surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Al-Hayyu, Allah maha hidup, punya sifat al-haya, kehidupan. Namun beda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah punya sifat pendengaran, wa huwas samiul basir. Namun pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Kata-katanya sama. Kehidupan dan kehidupan. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Namun berbeda hakikat ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Maka demikian pula seterusnya. Semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar mengatakan wa kullu sifati khilafu sifatin makhlukin. Semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Allah punya ilmu namun tidak sama dengan ilmu kita. Yasma'u laka sam'ina. Allah mendengar namun tidak sama dengan pendengaran kita. Yara laka ru'yatina. Allah melihat namun tidak sama dengan penglihatan kita. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Maka tetapkan semua sifat Allah
tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, jangan sampai gagal paham. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah, sifat tangan seperti yang Allah firmankan dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadau mabsuutatan. Tidak ya melazimkan itu menyerupakan dengan apa? Makhluk, sama dengan sifat yang lain. Allah punya pendengaran, kita juga punya pendengaran, namun nggak sama hakikatnya. Jangan sampai salah paham. Wah, kalau kita menetapkan Allah punya sifat pendengaran, nanti sama dengan makhluk. Ini namanya gagal paham. Ya, menyamakan itu kalau mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita, itu yang salah. Kalau sekedar menetapkan Allah punya sifat pendengaran, Allah punya sifat kehidupan, Allah punya sifat ilmu, sifat wajah, sifat tangan seperti yang difirmankan dalam ayat-ayatnya, ini bukan menyerupakan. Makanya kata gurunya Imam Al-Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hammad rahimahullah, wa laisa fima wasafallahu binafsahu tashbihun. Tidaklah yang Allah tetapkan tentang sifatnya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya itu tasbih, menyerupakan. Ya, yang namanya tasbih kata Imam Ahmad, kalau mengatakan yadun kayadin, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, baru namanya menyerupakan, dan itu hukumnya kufur akbar. Namun sekali lagi, sekedar menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu bukan menyerupakan. Maka jangan gagal paham. Kemudian kata beliau lagi, wa tanzihuhu anit tamtsil wa ta'til. Tidak boleh menyerupakan, tidak boleh menafikan. Wa anjami sifatin naksi. Wa yatadamman al-iman bil malaikatil kiram. Wa bijami'i ma dzukira anhum fil wahyi min asma'ihim wa awsafihim wa a'dadin wa wadhaifihim. Adapun beriman kepada malaikat itu ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Mereka makhluk gaib. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Ya, mereka sekali lagi ada wujudnya. Ini untuk membantah kelompok filsafat yang ekstrim, yang mereka mengatakan malaikat itu hanyalah khayalan para anbiya. Naudzubillahi min dzalik. Kata mereka tidak ada wujudnya malaikat itu. Ini kelompok-kelompok yang kufur, meskipun terkadang masih memakai label Islam. Namun sekali lagi mereka tidak mengimani adanya malaikat. Makanya para ulama mengatakan iman kepada malaikat yang pertama, iman kepada wujudnya malaikat. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Karena kita nggak tahu secara pasti berapa jumlah malaikat. Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidaklah yang mengetahui berapa tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita imani nama malaikat secara global, di sana banyak malaikat yang kita nggak tahu nama mereka. Adapun yang disebut secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah, kita imani secara terperinci. Ada namanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, malaikat Malik, dan seterusnya. Yang disebutkan secara terperinci, kita imani secara terperinci. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Malaikat punya sifat yang mencakup semua malaikat tersebut, yaitu mereka la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Ini sifat malaikat secara umum. Adapun mengimani secara individu, setiap individu malaikat ada sifat-sifat mereka yang wajib untuk kita imani sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya malaikat Jibril punya berapa sayap? 600 sayap yang menutupi jagat raya. Ada malaikat yang memiliki sayap kurang dari itu. Sebagaimana kata Allah dalam awal surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Ada malaikat yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 4. Wajib kita imani secara terperinci sifat-sifat yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, mengimani tugas para malaikat. Allah berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum.
Malaikat memiliki tugas masing-masing. Malaikat Jibril turun dengan wahyu, malaikat Mikail menurunkan air hujan, Israfil meniup sangkakala, malakul maut mencabut nyawa, dan seterusnya. Kita imani secara global maupun terperinci. Kemudian kata Syekh, wal iman bi jami'ir rusul alaihimussalam wal kutub al munazzala alaihim. Wajib mengimani semua para rasul dan semua kitab-kitab. Mengimani Rasul, mengimani kitab ada kemiripan. Ada 4 kandungannya juga kata para ulama. Yang pertama, mengimani Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahum la ilaha illa ana fa'budun. Demikian pula kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajib mengimani nama para rasul dan nama-nama kitab-kitab Allah secara global maupun terperinci. Kemudian mengimani semua kabar berita yang disampaikan para rasul, yang disampaikan oleh kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, wajib mengimani syariat dan mengamalkan syariat para rasul dan kitab-kitab Allah tersebut. Ini secara ringkas 4 rukun iman yang disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian ayat yang kedua kita ringkas sedikit. Wal ayatu tsaniyah fiha al-ikhbar bi anna Allah la yukallifun nas ma la yutikunahu aw yashukku alaihim fi'luhu. Dalam ayat yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ada keterangan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Itulah syariat Islam. Islam itu Allah turunkan tidak membebani setiap pemeluknya kecuali dengan kemampuannya. Shalli qa'iman fa ilam tasati fa qa'idan. Kata Rasul, salatlah dengan berdiri, kalau nggak bisa dengan apa? Duduk. Semua syariat Islam demikian. Puasa di bulan suci Ramadan, kalau memang orangnya sakit atau safar, maka boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut, namun mengganti di hari yang lainnya. Demikian pula jihad. Kalau kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak ada jihad dengan senjata, ada jihad dengan belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, dan seterusnya. Haji demikian pula. Kalau nggak sanggup, kalau masih belum dapat kuota, jangan cari jalan pintas, sampai di sana nanti diusir. Ya, rugi waktu, tenaga, dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh lagi, bal kallafahum bima fi ghidau arwahim wa dawa'u abdanihim. Allah mewajibkan hamba-hambanya dengan syariat-syariat yang bisa menyuburkan rohani dan bisa menjadi penawar bagi badan manusia. Kemudian disampaikan bahwasanya manusia bagaimanapun ibadah mereka masih ada kekurangannya. Makanya Allah berfirman tadi, ghufranaka rabbana. Dalam ayat yang terakhir dari ayat 285 tadi, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Itu setelah wa qalu sami'na wa ata'na. Demikian pula dalam ayat yang kedua Allah mengatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni, maafkan kami dan rahmatilah kami. Bahwasanya sekali lagi, bagaimanapun manusia berbuat yang baik pasti ada kekurangannya. Makanya selesai sholat kita diajarkan dzikir istighfar, karena kita wajib meyakini dalam sholat kita masih ada kekurangannya. Wallahu taala a'lam. Sebenarnya masih panjang tafsir ayat tadi. Cuma kita mau tutup dengan ucapan para ulama tentang tafsir atau penjelasan apa makna barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka itu akan mencukupinya. Imam Asy-Syaukani berkata, ai aghnata an qiyami tilkal laila bil Quran. Kalau orang itu sudah membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, itu sudah cukup, tidak perlu membaca ayat-ayat atau ayat Al-Quran. Ini yang penafsiran pertama.
2 ayat itu sudah mencukupi. Namun kalau dia mau membaca ayat-ayat yang lain, misalnya dia sudah memang terbiasa mau tidur membaca Al-Quran, maka tidak ada masalah, itu menjadi tambahan pahala. Cuma kalaupun tidak membaca yang lain, cukup dengan 2 ayat ini. Yang kedua penafsirannya, ay ajza'ata an qiraatil Quran au ajza'ata fi ma yatalaq bil i'tiqad lima istamalat alaihi minal iman wal a'mal ijmalan. Yang kedua penafsirannya, mencukupinya dari akidah-akidah yang lain. Cukup apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang akidah yang hak. Kemudian yang berikutnya, ay waqata min kulli su' wa makruh. Tafsir yang ketiga, mencukupinya dari segala kejelekan. Insya Allah yang membaca 2 ayat tadi akan dijaga oleh Allah dari segala bentuk kejelekan dan mara bahaya. Penafsiran yang ketiga, ay kafata min syarri syayatin, atau dicukupi dari kejelekan, kejahatan, keburukan para setan-setan, baik setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kalau ini mirip dengan keutamaan membaca ayat kursi sebelum apa? Tidur. Wala yaqrabannaka syaitan, tidak akan mendekatimu setan. Au syarra tsaqalain au syarrul afati kulliha. Au kafata bima hasallahu min thawabi ghairiha. Yang kelima, mencukupinya dari semua pahala amal-amal yang lain. Ya, wallahu taala alam. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim lebih merajihkan, menguatkan pendapat makna kafata min syarri ma yudzi. Allah akan menjaganya dari segala yang bisa menyakiti atau mengganggunya. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi, ini adalah 2 ayat Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu malam, mulai kita mendapati tenggelamnya matahari sampai mau subuh. Terserah mau dibaca di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir. Meskipun yang paling afdal, kata sebagian ulama, di awal malam. Selesai sholat maghrib mungkin baca 2 ayat ini, itu keutamaannya akan dijaga dari hal-hal tadi. Wallahu ta'ala alam. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, di surat Al-Mu'minun itu ada doa Rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin, itu dibaca untuk apa? Taib. Kalau masalah zikir, sudah kita pernah sampaikan, ada zikir muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad itu yang terikat dengan waktu dan bilangan. Ini harus betul-betul kita tahu ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Seperti 2 ayat Al-Quran ini. Kita baca pada waktu malam. Kenapa kok dibaca pada waktu malam? Kok nggak dibaca siang? Kok nggak dibaca sore? Karena dalilnya memang apa? Menunjukkan pada waktu apa? Malam. Fi lailatin. Maka jangan asal comot ayat untuk kita baca tanpa ada dalil khusus tentangnya. Paham ya? Paham enggak? Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kita baca pada waktu pagi hari atau waktu duha. Kita tanya mana dalilnya? Rasul yang paling tahu ayat tidak pernah mengajarkan hal tersebut, maka jangan kita apa? Meskipun maknanya kan baik. Iya, semua ayat Al-Quran maknanya baik. Cuma jangan apa? Menaruh, mengikatnya pada waktu-waktu tertentu kecuali dengan apa? Dalil. Kalau nggak ada dalilnya ya sudah, jangan amalkan. Sekali lagi, itu kalau zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat. Adapun zikir yang mutlak seperti istighfar, silakan istighfar kapan saja, cuma jangan diikat dengan waktu dan bilangan tertentu. Paham? Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.